Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menyampaikan laporan refleksi terbimbing sebagai tugas modul 2.1 A6. Perkenalkan saya, Iin Isnayani, SPD, calon guru penggerak Angkatan 3 tahun 2021 dari SMP Negeri 4 Subang, Jawa Barat. Dan saya akan menyampaikan tugas modul 21A6 yaitu berkenaan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada 4 pertanyaan yang harus saya bahas dalam hal ini. Yang pertama adalah materi yang menurut Anda dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas Anda. Mengenai pertanyaan ini, saya bisa berpendapat kalau pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan solusi bagi permasalahan pembelajaran di kelas. Selain untuk memberikan kadar pengetahuan yang disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat murid dan profil belajar, maka pembelajaran berdiferensiasi juga memberikan pendidikan yang membuat anak menjadi merdeka dalam pembelajaran. Dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar, guru bisa menerapkan strategi diferensiasi berdasarkan pemetaan kebutuhan yang didapatkan melalui diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pertanyaan yang kedua, apa yang menurut Anda sulit diterapkan dan mengapa sulit diterapkan? Pada saat memetakan kebutuhan murid, ini merupakan hal yang tidak mudah, karena di sini strategi diferensiasi yang diambil harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti pada diferensiasi konten, guru harus merujuk pada the equalizer Tomlinson dan harus memastikan murid bisa mengakses materi ajar sesuai dengan minat dan profil belajarnya. Kemudian pada diferensiasi proses, kita harus memahami bagaimana mengkondisikan murid dalam memaknai materi ajar. Dan dalam diferensiasi produk, pada waktu akhir kegiatan, kita harus membuat perencanaan yang benar-benar matang untuk memberikan tantangan dan memberikan pilihan proyek yang tepat bagi murid yang disesuaikan dengan minatnya. Kemudian, jika harus menerapkan hal sulit tersebut, dukungan apa yang diperlukan, kemana dan bagaimana mengakses dukungan tersebut. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi memang memerlukan partisipasi dari semua warga sekolah. Calon guru penggerak tidak bisa bekerja secara sendirian. Di sini, calon guru penggerak harus menjaga hubungan sosial dengan semua stakeholder untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang memang dirasakan belum familiar ini. Dan di sini langkah saya, yang pertama saya akan mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada pimpinan sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Kemudian atas izin beliau, rencana saya akan dilanjutkan dengan mensosialisasikan kepada komunitas praktisi yang sudah terbentuk. Dan selanjutnya berkembang kepada seluruh guru dan juga pemberitahuan kepada orang tua mengenai urgensinya penerapan pembelajaran diferensiasi bagi murid di sekolah. Kemudian, beranikah saya mengambil resiko untuk memodifikasi pembelajaran saya meskipun hal tersebut tidak umum atau tidak sesuai dengan sistem yang ada? Nah, memang tantangan yang berat bagi kita untuk menjadi agen perubahan. Tapi sebagai calon guru penggerak, saya memiliki peran yang sangat penting, yaitu salah satunya sebagai pemimpin pembelajaran. Dan sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus berani mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Jika permasalahan pembelajaran tidak bisa diakomodir dengan pembelajaran diferensiasi, maka saya akan berani mengambil risiko untuk memodifikasi pembelajaran. Dalam hal ini, guru lah sosok yang paling paham terkait kebutuhan muridnya. Dan sebagai pendidik, saya harus berani mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kemerdekaan belajar anak dengan tetap berfokus pada tujuan pembelajaran. Dan bila orang lain belum familiar dengan apa yang saya sosialisasikan ini, mungkin saya akan menerapkannya kepada kelas saya sendiri. Mudah-mudahan dari hasil penerapan di kelas saya sendiri ini akan disaksikan oleh mereka manfaat dan segala keuntungan-keuntungannya, dan itu akan ditiru oleh mereka, dan akhirnya rencana kita untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang berpihak kepada murid itu akan terwujud. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Saya Iin Isnayani yang bertindak sebagai fasilitator, yaitu Ibu Lilis Mulyani, SPDMM, dan pengajar praktik yaitu Ibu Dian Rahmawati, SPDMM.
mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita sukses dalam merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.